Alhamdulillah orang sekarang ini kan orang lagi ini katanya gara-gara pandemi ini orang banyak yang mengeluh banyak yang ini. Tapi alhamdulillah saya jalan, saya bertahan, malah omset saya bertambah dengan adanya pandemi ini. Alhamdulillah saya tiap bulan ada ratusan ton saya ini salurkan, malah bertambah lah. Ada hikmahnya. Jadi tidak ada kata apa ya. Di MTR juga itu diajarkan. Saya berasam juga kalau misalnya ada aset saya yang terjual, yang laku saya akan kasih untuk menyelesaikan. Tapi sampai sekarang semua aset saya kasih pelang, sudah 2 tahun kasih pelang dijual, tidak ada saya jual, belum ada yang terjual. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan ilmu MTR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah pengusaha dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau usahanya memiliki banyak usaha, di antaranya adalah penggilingan padi dan showroom. Alhamdulillah beliau berhasil menyelesaikan hutang senilai dari total semuanya adalah 10 miliar. Alhamdulillah sudah selesai sekitar 7 miliar dan 3 miliar saja. Insya Allah kita doakan bersama semoga Pak Haji Supriyadi bisa selesai semua hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Masya Allah, bagaimana Pak, sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, wajahnya berseri-seri bahagia. Kemarin saya lihat di grup foto Pak Haji bersama sertifikat. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah itu beberapa titik yang sudah selesai. Selesai ya Pak ya, dan lunas tanpa bayar video aja. Ya, alhamdulillah malah pengurangan pokok Pak. Malah pengurangan pokok. Iya, ada pengurangan senilai pokok. Senilai 30%, sekitar 30% dikurangi dari pokoknya. Masya Allah. Sebelum kita bicara soal bagaimana Bapak bisa menyelesaikan teknis-teknisnya ya Pak ya. Dulu pertama kali bergabung dengan masyarakat tanpa riba Pak Haji, itu tahun berapa dan apa yang membuatkan Pak Haji bergabung dengan masyarakat tanpa riba? Tafadhol Pak Haji. Alhamdulillah saya bergabung dengan MTR masyarakat tanpa riba itu tahun 2018 awal ya. Jadi saya ikut di Makassar. Pertama itu ikut di TPW, ketemu pengusaha ya, sharing session. Yang pertama kan namanya ketemu pengusaha warga tanpa riba, masyarakat tanpa riba. Itu informasi dari teman. Kemudian kita ikut. Lantas setelah itu kita tertarik dan ikut SMHTR yang kedua kalinya di Makassar yang diadakan oleh panitia di sana. Dan dari situ kita tahu informasi ini. Dan sejak itu dari ikut SMHTR itu kita sudah berasam untuk meninggalkan yang namanya hutang riba, terutama hutang riba, dan menyelesaikan hutang-hutang yang lain. Dan alhamdulillah setelah informasi itu kita sudah berasam, kita dikasih informasi dari sana bahwa ada PBTR yang dilaksanakan pada saat itu awal 2019 itu akhir ya. Saya ikut sebelum ini. Oke, di mana waktu itu? Di Bogor juga ya? Di Bogor juga, diadakan di Dermawan Park. Oke, setelah itu mulai action berarti. Ya, alhamdulillah. Setelah pulang dari PBTR, berbekal ilmu dari PBTR, kita action. Dan alhamdulillah hasilnya pada saat itu saya mulai dari leasing. Artinya pertama saya menyurat ke bank, ke beberapa abang, dan ditanggapi tadinya ditolak ya. Leasing pun demikian. Lucunya ada leasing salah satu leasing di Makassar. Mobil saya itu saya belinya sekitar 6 bulan, masih baru. Terus saya nego ada sekitar 3 bulan. Jadi saya tidak membayar pokok sekitar 3 bulan lebih. Jadi 6 bulan lebih itu kita pakai itu mobil. Terus saya minta, karena saya hitung-hitung, kalau saya selesaikan pokoknya saja lebih tinggi nilainya dibanding dengan kalau saya jual mobil itu. Jadi saya bilang langkah apa yang ini sesuai dengan ilmu yang di PBTR kita dapatkan, harus bersahabat dulu dengan ini orang-orang di leasing. Jadi itu saya bagaimana mengenal dia, bagaimana menyelesaikan manusia lah, tidak gontok-gontokan. Saya ajak pergi makan, pergi minum kopi, sehingga saya saling mengenal mereka. Dan alhamdulillah saya dikasih
pemotongan saat itu saya kasih kembali mobilnya, dia mengganti DP saya, itu pun ditambah lagi beberapa juta dari DP saya. Jadi saya memakai mobil itu selama 6 bulan lebih, hanya membayar angsuran 3 bulan dan DP saya dikembalikan dan ada tambahan. Ada tambahan berapa uang lagi untuk ini? Masya Allah, barokahnya. Tapi memang itu semua yang dipelajari oleh masyarakat Tanpa Riba. Dan itu memang berarti memang bisa diaplikasikan ya Pak ya, ilmu-ilmunya? Ya bisa. Kalau misalnya ini yang hebatnya di PBTR ini. Semua, apalagi ini yang PBTR kedua ini, yang saya ini kan yang kedua saya ikuti karena ada informasi dari teman-teman dari panitia bahwa ini PBTR ini kan dilaksanakan 4 hari. Yang kemarin itu saya ikuti cuma 3 hari. Jadi pasti dari waktu saja 4 hari, berarti pasti ada tambahan lah. Ternyata betul di PBTR yang saya ikuti sekarang ini ternyata ilmunya update. Ilmu informasi yang kita dapat update. Salah satunya apa Pak? Termasuk itu tadi cara mengambil keputusan, season ini hari ini terakhir ini ternyata strategi yang kita dapat yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan usaha tanpa mengenalkan utang. Kemudian hari pertama dan sampai hari ketiga kemarin itu kita dikasih informasi, dikasih bekal, kasih ilmu bahwa utang itu, yang pertama ini baru saya dengar, utang itu adalah interaksi sosial. Utang itu adalah interaksi sosial. Jadi bukan interaksi harus interaksi yang saling menolong antara manusia satu dengan manusia lain, sehingga penyelesaiannya juga harus manusiawi karena ini kan niatnya saling menolong, tolong menolong. Ya. Berarti diselesaikan secara baik-baik, tidak perlu harus dengan bahasa yang tidak baik gitu ya, harus dengan juga banyak juga pengalaman banyak warga masyarakat Tanpa Riba yang mereka menggunakan ada namanya kita menyebutnya ya menggunakan pendampingan gitu ya Pak ya. Apakah itu juga diinikan juga? Artinya tanpa menggunakan pendamping? Ya alhamdulillah. Ini kan di PBTR ini kita digenjot supaya kita jadi pengacara diri sendiri. Karena kita tahu bahwa kita yang berutang, kita yang tahu masalah kita sendiri, jadi seharusnya kita yang menyelesaikan sendiri. Karena biasanya kan kalau kita memakai pendampingan atau pengacara itu lama lalot dan terbukti banyak masih ada 1-2 orang teman kita, walaupun dia sudah ada ilmunya, tapi kayaknya dia tidak bisa selesai karena dia itu mengandalkan orang lain. Karena itu kan terkadang kalau sudah proses lama penyelesaiannya, orang yang mendamping itu bisa saja berdiri di dua kaki kan, dia membantu kita, membantu juga orang pihak lawan kita sehingga tidak bisa selesai. Iya. Berarti memang di PBTR yang kali ini, yang update ini Bapak dicerahkan ternyata tanpa menggunakan bantuan orang lain, dengan penyelesaian sendiri bisa ya Pak ya? Dan dengan cara yang humanis, memanusiakan manusia, karena sama-sama manusia ya. Dan alhamdulillah, insya Allah banyak sekali yang didapat ya Pak ya? Di antara yang lain Pak, di antara yang tadi yang Bapak sebutkan, ada lagi tambahan-tambahan mungkin? Kemarin, ini kan sekarang masih ada yang tersisa dari 10M lebih itu, 10, sekian. Sudah ada terselesaikan sehingga sisa 3,2 sekian M. Dan itu pun saya ada di satu bank, itu saya selesaikan sesuai kemampuan saya. Dan harus bayar pokok saja. Nah mungkin terakhir ini akan ada potong-potongan. Kemudian yang kemarin itu yang satu titik itu ada satu abang itu yang tadinya dari cabang dilimpahkan ke wilayah, ke kanwilnya, ternyata HO saya yang mengurusi utang saya di cabang menjadi berbalik menjadi mendukung saya karena sudah dia tidak bertanggung jawab lagi dengan utang saya. Jadi dia mendukung saya, memberikan informasi tentang orang-orang yang sudah lunas ya, dengan mendapat potongan, sehingga kemarin itu saya selesaikan itu saya mendapat potongan 30% dari 2,950 2M 950 juta menjadi 2M, hanya bayar 2M sekian sedikit ya. Ya alhamdulillah 30% lah insyaallah. Iya, saya potongan. Alhamdulillah dengan itu bersahabat memberikan
dakwah kepada mereka, membagi-bagikan buku-buku seperti ini kepada mereka. Alhamdulillah dia tercerahkan, dan malah ada teman dari salah satu abang itu, ada bagian kreditnya, dia resign dengan ini, dengan meriaya mereka dengan membagikan buku ini, mungkin dengan apalagi namanya dengan buku ini ya, wasilah buku ini ya, sehingga buku merah ini, sehingga dia dapat pencerahan, dapat hidayah. Alhamdulillah, Masya Allah. Artinya memang banyak orang yang bilang bahwasannya lunas utang tanpa BDO itu suatu kemustahilan, nggak bisa gitu ya. Itu terbukti. Dan terbukti, dan bahkan Pak Haji Supriyadi ini lunas utang tanpa BDO, bayar pokoknya saja, dikurangi diskon 30%. Ini kabar baiknya. Pak, fundamental-fundamental yang diajarkan oleh MTR itu semacam apa sih Pak? Atau kan banyak juga MTR yang banyak orang-orang di luar sana bilang ke MTR, oh itu mah como omdo, oh itu nggak mungkin ya. Menurut Bapak bagaimana? Alhamdulillah itu apa ya, orang-orang demikian kan mungkin karena apa ya, ini enggak tahu sebenarnya bagaimana, jadi enggak bisa juga disalahkan mereka. Mungkin informasinya belum sampai kepada mereka, atau mungkin belum tergerak hatinya. Dia dengar tapi belum ada Allah kan yang membolakkan kita, balikan hati kita, pikiran kita. Mungkin karena itu Allah belum menggerakkan, perlu dimaklumi juga. Tapi kalau pengalaman saya, MTR ini adalah betul-betul memberikan ilmu yang tidak pernah ada di luar sana. Kalau memang ada teman-teman, ada yang misalnya menyaksikan ini video kita ini, silakan masuk, silakan. Saya bisa membantu, apalagi misalnya kasih informasi. Tapi satu yang bisa saya katakan bahwa itu tidak ada istilah pendampingan di dalam menyelesaikan utang kita. Kita sendiri jadi pengacara itu sendiri. Nah, itu di MTR itu, alhamdulillah. Saran-saran dari Pak Haji Supriyadi adalah bergabung dengan masyarakat tanpa riba. Bergabung, insyaallah. Semuanya positif, tidak ada yang negatif di sini. Alhamdulillah, barakallah, masya Allah. Kalau usaha sekarang bagaimana? Alhamdulillah, orang sekarang ini kan orang lagi ini katanya gara-gara pandemi ini orang banyak yang mengeluh, banyak yang ini. Tapi alhamdulillah saya jalan, saya bertahan, malah omset saya bertambah dengan adanya pandemi ini. Ini kan ada pandemi, kalau saya di penggilingan beras saya, padi saya itu kan kita proses padi menjadi beras. Terus di sini kan dengan ada pandemi ada bantuan sosial, itu berupa non tunai, ada berupa beras, bahan makanan pokok. Jadi saya dikasih amanah untuk memberikan itu, menyalurkan bantuan. Alhamdulillah saya tiap bulan ada ratusan ton saya ini salurkan, malah bertambah lah, ada hikmahnya. Jadi tidak ada kata apa ya, di MTR juga tidak diajarkan itu bahwa apalagi di eksekusi strategi nanti ada tanggal berapa nanti, itu tanggal 22 sampai 24 Juni ini kan, itu saya pelajari dulu di sana. Ternyata bermanfaat juga itu Pak Budi. Ya. Artinya memang segala sesuatunya memang harus ada ilmunya gitu ya Pak. Dan MTR itu komplit semuanya ya. Semua komplit di MTR. Alhamdulillah Bapak setelah lunas utang, ada beberapa hal yang sudah lunas utang, kemudian memang ada sisanya, insya Allah dalam waktu dekat selesai Pak ya. Dan ketika memang sudah mulai lunas utang, keberkahan-keberkahan muncul. Di antaranya yang lain dikala memang pandemi pada turun, usaha Bapak justru naik. Dan itu bisa menyelesaikan ini. Ini kan ini 1M, ini tahun ini sudah ada sekitar 1M selesai. Jadi tinggal berapa itu yang 3, sekian tadi itu sudah ada, sebagian sudah selesaikan. Dan alhamdulillah abang tadi memberikan peluang kepada saya, memberikan kesempatan saya untuk menyelesaikan utang-utang itu, yang utang 3,1 tadi itu, dengan cara mengangsur berapa saja kemampuan saya. Jadi saya mengangsur dari hasil usaha saya. Dan saya berasam juga kalau misalnya ada aset saya yang terjual, yang laku, saya akan kasih untuk menyelesaikan. Tapi sampai sekarang semua aset saya kasih plang, sudah 2 tahun kasih plang dijual, tidak ada saya jual, belum ada yang terjual. Tapi alhamdulillah laku juga. Bisa terselesaikan dengan ilmu MTR ini. Artinya memang kita menghilangkan kemelekatan ya Pak ya. Kita jual segala macam, tapi sampai saat ini belum ada juga Pak Haji Supriyadi yang tadi aset-asetnya dijual tidak ada yang laku, begitu Pak ya. Tapi bisa juga terselesaikan. Tapi ternyata ketika memang asetnya nggak laku, tapi selesai utangnya. Masya Allah, itu yang tinggal sedikit. Nggak masuk akal gitu ya Pak. Sudah 80% terselesaikan, 80% selesai. Dan itu
dari abangnya tidak ada desakan-desakan. Alhamdulillah. Justru saya yang telepon. Bu, kenapa tidak menelpon lagi? Ini akhir bulan ini. Saya tidak bisa bayar. Kemarin buktinya waktu sebelum Lebaran Ramadan kemarin, saya tidak ada menyetor. Karena saya bilang ini ada dana sedikit masuk, ada hasil usaha. Ini kan saya mau pakai ini Bu untuk biaya-biaya anak-anak, beli baju baru, persiapan Lebaran ini. Tidak apa-apa Pak Haji, tidak apa-apa. Nanti bulan depan lagi kalau ada, insya Allah kalau ada rezeki setor lagi. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak, saran-saran nih Pak kepada teman-teman sekalian yang memiliki hutang miliaran juga nih Pak, seperti Bapak juga yang mereka tidak tahu caranya, mereka kebingungan Pak. Langkah-langkah apa sih Pak yang dilakukan Pak Haji hingga akhirnya 80% selesai? Buat teman-teman yang punya masih utang, terutama utang riba ini, itu pokoknya utang riba itu akan dihancurkan. Allah berjanji dalam Al-Quran itu, Allah menyuburkan sedekah dan menghancurkan riba. Jadi apapun yang dilakukan dengan riba, bisnis apapun dia dengan riba, biar besarnya pun bagaimana, untungnya bagaimana, besar perusahaannya bagaimana, pasti akan hancur dengan utang riba. Jadi saran saya kepada teman-teman yang punya utang, tolong baru bergabung dengan kami di MTR. Di MTR ini semua akan tercerahkan di sini, semua akan ada jalan keluarnya. Berapapun nilainya, tambah besar utangnya, tambah cepat selesai, karena utang itu, riba itu tidak memandang sedikit banyak. Yang penting riba pasti haram. Biarpun sedikit bunganya pasti haram. Jadi sama penyelesaian, semua sama penyelesaian. Tapi saya lihat ini, saya mati ini, tambah besar utangnya di abang, tambah cepat selesai, insya Allah. Berapapun utang Anda, kata Pak Haji Supardi, insya Allah selesai Pak ya. Masya Allah. Masya Allah, ini kalau kita ngobrol, saya pengen kulik lebih banyak. Sebenarnya panjang sekali Pak, lagi-lagi. Tapi ini saya menghargai Pak Haji karena ini datang jauh-jauh. Ini selama pembelajaran 4 hari sudah cukup lelah juga nih Pak. Insya Allah lain waktu kita akan sambung lagi ya Pak ya. Baik, Alhamdulillah, terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang, khususnya warga MMC, MTR Miliarder Club, dalam proses penyelesaian utang. Insya Allah saya doakan Pak Haji, keluarga semakin berkah, semakin harmonis, kemudian usaha penggiling padinya, showroomnya semakin memberikan keberkahan di dalam hidup. Dan terus berjuang ya Pak ya, istiqomah bersama masyarakat tanpa riba Miliarder Club. Baik, kita tutup pembicaraan kita Pak dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.